semuanya, di video kali ini kami akan membahas salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi Bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sekaligus cara pencegahannya. Korupsi bukan hanya merugikan negara, korupsi bisa merenggut hak masyarakat yang paling membutuhkan. Dan salah satu kasus yang paling menyakitkan adalah korupsi bantuan sosial saat pandemi. Satu rakyat kesulitan, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Masalahnya, korupsi tidak pernah merugikan satu orang, korupsi merugikan seluruh masyarakat. Di masa pandemi, bantuan sosial bernilai Rp300.000 per keluarga disiapkan pemerintah. Tujuannya untuk membantu keluarga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Namun, dalam proses penyaluran, muncul dugaan pemotongan dana dan fee dari vendor. Dalam kasus ini, setiap paket sembako yang seharusnya utuh dipotong melalui skema fee. Misalnya, paket sembako Rp300.000, tapi vendor diminta membayar fee antara Rp10.000 hingga puluhan ribu rupiah per paket. Fee ini masuk ke pihak tertentu, bukan ke rakyat. Akibatnya, kualitas sembako diturunkan. Ada minyak yang jumlahnya dipotong, beras kualitas rendah, bahkan barang yang tidak layak. Salah satu dampak terbesar adalah penyimpangan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau layanan publik seringkali diarahkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan pemborosan uang rakyat dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Dalam pendidikan, korupsi dapat merusak mutu pendidikan. Korupsi juga mempengaruhi sistem kesehatan. Pelayanan medis mungkin buruk karena kurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan kesehatan. Selain itu, korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan sosialnya kepercayaan masyarakat. Korupsi merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik. Kehilangan kepercayaan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang bisa berdampak negatif pada kemajuan negara. Dampaknya jelas, keluarga penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan layak mendapatkan paket yang sudah dipotong. Selain itu, negara mengalami kerugian miliaran rupiah. Dan yang parahnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut turun. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, transparansi data. Semua bantuan sosial harus dicatat secara terbuka dan dapat diakses publik. Kedua, digitalis penyaluran. Dengan sistem online, bantuan dikirim langsung ke penerima sehingga celah pemotongan semakin kecil. Ketiga, audit ketat dan independen. Bukan hanya memeriksa, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai ke rakyat. Keempat, partisipasi masyarakat. Lapor jika ada dugaan penyimpangan. Korupsi bukan hanya soal uang, ini tentang siapa kita sebagai bangsa. Kasus korupsi Bansos menunjukkan bahwa integritas itu sangat penting, terutama di saat rakyat sedang kesulitan. Perubahan tidak harus menunggu penjabat. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mari bersama-sama ciptakan Indonesia yang jujur dan bebas dari korupsi.